Ya, yang pertama yaitu adalah kuliah gangguan pada dinding rongga abdomen. Yang dimana akan dibahas yaitu yang pertama ada hernia inguinalis, femoralis, corotalis, responsibilis, irresponibilis, terus ada hernia strangulata, insulcrata, hernia diafragmatica hiatus, hernia umbilicalis. Nah, untuk yang pertama ada juga itu ada klasifikasi dari hernia, di mana yang pertama yaitu defek kongenital. Kantong peritoneal kongenital merupakan faktor predisposisi terjadinya hernia pada awal kehidupan yang dapat berupa prosesus vaginalis persisten yang dapat menyebabkan terbentuknya hernia inguinal indirect, obliterasi incomplete dari umbilikus yang menyebabkan terjadinya hernia umbilikal. Terus yang kedua ada defek akuisita yang dimana itu merupakan kelemahan pada dinding abdomen anterior yang dapat disebabkan oleh insisi pembedahan yang menyebabkan hernia insisional. Kelemahan otot akibat obesitas dengan infiltrasi lemak, kehamilan atau proses ketuaan normal. Berdasarkan arah hernia, yang pertama itu hernia eksternal yang merupakan yang arah penonjolannya dapat dilihat keluar, yaitu ada hernia inguinalis, hernia femoralis, hernia umbilikal dan paraumbilikal. Selanjutnya ada hernia epigastrika, hernia insisional, hernia obturator, hernia spigelian, hernia lumbar, hernia gluteal, hernia skiatik, hernia perineal. Terus yang kedua ada hernia internal. Jika isi hernial masuk ke dalam rongga lain, misalnya masuk ke kafum toraks, bursa omentalis atau masuk ke dalam kafum abdomen. Pada kafum abdominal yaitu adalah ada hernia epiploica Winslow, hernia bursa omentalis, hernia mesentrika, hernia retroperitonealis. Untuk yang pada kafum torak ada hernia diafragmatika traumatik, ada hernia diafragmatika non traumatik. Untuk klasifikasi hernia berdasarkan tempatnya yaitu pada hernia femoralis, pintu masuk pada hernia femoralis adalah anulus femoralis. Selanjutnya hernia masuk ke dalam kanalis femoralis yang berbentuk corong sejajar dengan vena femoralis sepanjang kurang lebih 2 cm dan sejajar dan keluar pada fossa ovalis. Yang kedua ada hernia umbilicalis. Hernia umbilicalis itu merupakan hernia kongenital pada umbilikus yang hanya tertutup peritoneum dan kulit akibat penutupan inkomplit dan tidak adanya fascia umbilicalis. Terus yang ketiga ada hernia paraumbilicalis. Hernia paraumbilikus merupakan hernia melalui suatu celah di garis tengah di tepi kranial umbilikus, jarang terjadi di tepi keduanya. Penutupan secara spontan jarang terjadi sehingga umumnya diperlukan tindakan operasi untuk dikoreksi. Terus yang keempat ada hernia epigastrika. Nah, hernia epigastrika itu atau hernia linea alba adalah hernia yang keluar melalui defek di linea alba antara umbilikus dan processus xiphoideus. Terus yang kelima ada hernia ventralis, di mana hernia ventralis ini adalah nama umum untuk semua hernia di dinding perut bagian antrolateral. Nama lainnya adalah hernia insisional dan hernia cicatrix. Nah, yang keenam itu hernia lumbalis, di mana hernia lumbalis ini di daerah lumbal antara iga 12 dan crista iliaca. Ada dua trigonum, masing-masing trigonum constulumbalis superior, Grigenfeld atau Les half berbentuk segitiga terbalik, dan trigonum costulumbalis inferior atau trigonum iliolumbalis berbentuk segitiga. Yang ketujuh ada hernia litre. Hernia yang sangat jarang dijumpai ini merupakan hernia berisi diverticulum Meckel. Sampai dikenalnya diverticulum Meckel, hernia litre dianggap sebagai hernia sebagian dinding usus. Hernia Spigeli adalah hernia vertebrales di dapatan yang menonjol di linea semilunaris dengan atau tanpa isinya melalui fascia Spiegel. Terus yang ke-8 adalah hernia obturatoria, di mana hernia obturatoria adalah hernia yang melalui foramen
obturatorium. Terus yang ke-9 itu ada hernia perinealis, di mana hernia perinealis merupakan tonjolan hernia pada perineum melalui otot dan fascia lewat defek dasar panggul yang dapat terjadi skala primer pada perempuan, multipara atau sekunder pasca operasi pada perineum, seperti prostatektomi, reseksi rektum secara abdominoperineal, dan eksentrasi pelvis. Hernia keluar melalui dasar panggul yang terdiri atas otot levator anus dan otot sacrococcygeus beserta fascianya yang dapat terjadi pada semua daerah panggul. Terus yang ke-10 adalah hernia pantalon. Hernia pantalon merupakan kombinasi hernia inguinalis, lataris, dan medialis pada satu sisi. Nah, menurut sifatnya hernia terbagi atas. Yang pertama ada hernia reponibel, di mana hernia reponibel apabila isi hernia dapat keluar masuk. Usus keluar ketika berdiri atau mengejan dan masuk ketika berbaring atau bila didorong masuk ke dalam perut. Selama hernia masih reponibel, tidak ada keluhan nyeri atau obstruksi usus. Terus yang kedua ada hernia irreponibel. Hernia irreponibel apabila isi hernia tidak dapat direposisi kembali ke dalam rongga perut, biasanya disebabkan oleh pelekatan isi kantong kepada peritoneum kantong hernia. Yang ketiga ada hernia insacerata atau hernia strangulale. Hernia insacerata apabila isi hernia terjepit oleh cincin hernia sehingga isi kantong terperangkap dan tidak dapat kembali ke dalam rongga perut. Akibatnya terjadi gangguan pasase atau vaskularisasi hernia incacerata. Lebih dimaksudkan untuk hernia irreponibel yang disertai gangguan pasas. Sedangkan hernia strangulata digunakan untuk menyebut hernia irreponibel yang disertai gangguan vaskularisasi. Nah, yang keempat itu ada hernia Richter. Hernia Richter apabila strangulasi hanya menjepit sebagian dinding usus. Komplikasi dari hernia Richter adalah strangulasi sampai terjadi perforasi usus. Yang kelima ada hernia intraparietalis. Hernia yang kantongnya menjorok ke dalam celah antara lapisan dinding perut. Yang keenam ada hernia eksterna apabila hernia menonjol keluar melalui dinding perut, pinggang, atau perineum. Yang ketujuh ada hernia interna. Hernia interna apabila tonjolan usus tanpa kantong hernia melalui suatu lubang dalam rongga perut seperti foramen Winslow, recessus retroscalis, atau defek dapatan pada mesenterium setelah operasi anatomisis usus. Yang ke-8 itu ada hernia incipiens. Hernia yang membalut merupakan hernia indirect pada kasus canalis inguinalis yang ujungnya tidak keluar dari annulus externus. Yang ke-9 ada hernia sliding. Hernia yang isi kantongnya berasal dari organ yang letaknya ekstraperitoneal. Yang ke-9 ada hernia bilateral, defek terjadi pada dua sisi. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang hernia femoralis. Nah, hernia femoralis itu ditandai dengan adanya benjolan di paha bagian atas atau dekat selangkangan. Dibanding pria, hernia femoralis lebih rentan dialami oleh terutama wanita usia tua karena bentuk panggul wanita yang lebih lebar dibanding pria. Untuk patofisiologinya, hernia femoralis terjadi ketika pintu kanalis femoralis melemah. Penyebab belum diketahui pasti apa yang menyebabkan kondisi tersebut. Namun, penelitian menyebutkan bahwa lemahnya kanalis femoralis dapat terjadi akibat kelainan lahir atau timbul sering bertambahnya usia. Untuk patofisiologi lainnya, yaitu faktor yang dapat memicu hernia femoralis meliputi: pertama, ada melahirkan, ada batuk kronis, ada berat badan berlebih, ada mengejan terlalu keras akibat sembelit, ada mengangkat atau mendorong beban berat, sulit buang air besar dalam jangka panjang, sulit buang air kecil karena pembesaran prostat. Di mana didiagnosis hernia femoralis, yang pertama ada anamnesa pemeriksaan fisik pada area selangkangan, pemeriksaan penunjang seperti USG atau CT scan pada area selangkangan. Di mana terapi untuk hernia femoralis itu konservatif, berukuran kecil tanpa gejala. Yang kedua ada operatif. Untuk yang operatif yaitu hernianotomi. Untuk klasifikasi hernia inguinalis itu yang pertama, ketika tipe untuk hernia inguinalis dia prostitusi melalui kanalis inguinalis dan terjadi ketika gagalnya kanalis inguinalis interna menutup setelah testis melewati pada proses embriologis. Hubungan dengan pembuluh epigastrik inferior itu adalah lateral, diliputi oleh fascia spermatica, ya, onset kongenital.
Untuk yang hernia inguinalis direct melalui deskripsinya itu lewat titik yang lemah pada fascia dinding abdomen. Hubungan dengan pembuluh epigastrik inferior itu medial, diliputi fascia spermatica tidak, onsetnya yaitu adalah dewasa. Nah, untuk anatominya, kanalis inguinalis itu merupakan saluran berjalan oblik miring dengan panjang 4 cm dan terletak 2 sampai 4 cm di atas ligamen inguinale. Dinding yang membatasi kanalis inguinalis adalah yang pertama, untuk yang anterior itu ada apo musculus obliquus externus dan sepertiga lateralnya musculus obliquus internus. Untuk posteriornya itu di bateka opo musculus transversus abdominis ditambah fascia transversalis, dinding posterior bagian lateral bagian medial dibatasi oleh fascia transversa dan benjolan tendon. Untuk yang superiornya serabut tepi bawah musculus obliquus internus dan musculus transversus abdominis yang oponeurosis. Untuk yang inferiornya dibentuk oleh ligamentum inguinale dan lacunare. Ya, mungkin ini bentuk anatominya. Nah, untuk yang etiologinya itu belum jelas disebabkan oleh banyak faktor karena anomali kongenital atau karena sebab yang didapat. Nah, untuk patofisiologinya, pintu masuk hernia pada angulus inguinalis internus yang cukup lebar dapat dilalui oleh kantong dan isi hernia. Aktivitas otot-otot anulus inguinalis internus selama otot-otot abdomen meregang mencegah protrusi dari usus ke dalam prosesus yang paten. Kerusakan dari otot tersebut dapat terganggunya shutter effect. Nah, untuk patofisiologi lanjutannya mungkin bisa lihat gambarnya. Ya, itu ada patofisiologi selanjutnya yaitu peningkatan tekanan intraabdominal yang ada batuk kronis, asites, meningkatnya cairan peritoneum karena atresia biliar, ada dialisis peritoneum, ada ventriculoperitoneal shunt, ada massa intraperitoneum, ada organomegali, ada obstipasi, ada ekstropi kandung kemih, ada perdarahan intraventrikular pada neonatus meningocele. Terus ada undensus testis, dan juga bisa penyakit kelainan kolagen seperti sindrom Ehlers-Danlos, sindrom fetal, Hydantoin, sindrom Freeman-Sheldon, Hunter-Haller syndrome, sindrom Nice, sindrom Marfan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya patofisiologinya untuk hernia indirect, pintu masuk hernia pada anulus inguinalis internus yang cukup lebar sehingga dapat dilalui oleh kantung dan isi hernia. Nah, untuk hernia directnya, kelemahan dari fascia transversalis pada trigonal Hasselbalch gitu. Nah, mungkin bisa dilihat gambarnya. Nah, untuk gambaran klinisnya dipengaruhi oleh keadaan isi kantong hernia, yang dimana penderita dewasa itu benjolan dilipat paha, beraktivitas mengangkat benda berat, mengejan atau batuk hilang bila istirahat berbaring. Dimana gangguannya merasa tidak enak di sekitar lipat paha. Nah, namun untuk bayi dan anak-anak, benjolan hilang timbul di lipatan paha, gelisah, banyak menangis, dan kadang-kadang perut kembung. Disebut juga hernia strangulata. Nah, gambaran klinisnya hernia direct umumnya bilateral, dihubungkan dengan peningkatan intraabdominal kronik dan kelemahan dinding trigonum Hasselbalch, di mana didapati tonjolan yang lonjong, jarak tidak pernah, instrangulasi atau strangulasi. Hernia indirectnya kelainan bawaan, tonjolan bulat. Nah, untuk diagnosisnya itu diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan radiologis. Nah, untuk yang pertama yaitu ada anamnesis. Terus kedua, benjolan di lipat paha. Yang ketiga, ada nyeri sap atau referral pain pada skrotum testis atau paha bagian dalam. Yang keempat, ada mual muntah. Yang kelima, untuk bayi itu akan gelisah, menangis, dan kadang perut kembung. Nah, pemeriksaan fisiknya itu dilakukan inspeksi asimetris sisi lipat paha skrotum atau labia. Hernia inguinalis indirect, benjolan di regio inguinalis dari lateral atas ke medial bawah lonjong atau elips. Hernia direct, benjolan seperti buah pir paralel dengan ligamentum inguinal, lebih bulat karena medial yang tidak termasuk skrotum. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan fisik yang selanjutnya adalah palpasi. Hernia yang kosong yaitu adalah tanda sarung tangan sutera. Tanda sarung tangan sutera. Kalau kantong berisi, teraba usus, omentum seperti karet, ovarium. Dilakukan finger thumb test dan Zeeman test. Nah, seperti ini, yaitu dengan posisi berbaring. Bila ada benjolan, masukkan dulu biasanya oleh penderita. Hernia kanan diperiksa dengan tangan kanan. Penderita disuruh batuk
bila rangsangan pada jari kedua ketika jari kedua hernia inguinalis lateralis, jari ketiga hernia inguinalis medialis, dan jari keempat hernia femoralis. Nah, untuk pemeriksaan radiologisnya, pemeriksaan penunjang radiologis tidak begitu penting dilakukan. Selanjutnya USG untuk mendiagnosis hernia inguinalis pada pasien yang memiliki gejala tapi defeknya tidak teraba. Untuk USG regioinguinal, nilai diagnosis tinggi, angka sensitivitas dan spesifitas melebihi 90%. Nah, mungkin bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk terapinya yaitu ada terapi konservatif dan operatif. Untuk konservatifnya meliputi ada reposisi, pemakaian penyangga atau penunjang untuk mempertahankan isi hernia yang telah direposisi. Reposisi biomanual. Pada reposisi diberikan sedasi, analgesia, mengompres dengan es di atas hernia yang diposisikan Trendelenburg. Bila posisi berhasil, operasi pada hari berikutnya. Jika posisi tidak berhasil, maka dalam waktu 6 jam harus dilakukan operasi segera. Nah, untuk operatifnya, prinsip dasar herniotomi atau hernioplasti. Herniotomi yaitu pembebasan kantong hernia sampai ke lehernya. Kantong dibuka dan isi hernia dibebaskan kalau ada perlekatan, kemudian direposisi. Kantong hernia dijahit ikat setinggi mungkin lalu dipotong. Terus hernioplastik yaitu dengan cara memperkecil anulus inguinalis interus dan memperkuat dinding belakang kanalis inguinalis. Hernioplastik lebih penting dalam mencegah terjadinya residif. Untuk komplikasinya, isi hernia tertahan dalam kantung hernia. Isi hernia terlalu besar akan menyebabkan hernia irreponibel atau akreta. Isi hernia tercekik oleh cincin hernia, gangguan obstruksi hernia inskrata, gangguan perfusi hernia, lalu selanjutnya ada bendungan vena, ada odem organ, transudasi darah ke dalam kantong hernia, jepitan bertambah, peredaran darah jaringan terganggu, hernia sering mengata, nekrosis, dan kantong hernia berisi sudat cairan seroso sanguinus. Nah, untuk lanjut akan perforasi, abses lokal, fistal atau peritonitis. Untuk prognosisnya yaitu ada rekurensi batuk kronis, ada prostatisme, ada konstipasi, ada kualitas jaringan yang buruk, ada teknik operatif yang jelek, memperbaiki hernia dengan tekanan dan menggunakan barang yang diserap, kegagalan dalam menemukan hernia indirect, memotong kantong hernia cukup tinggi. Untuk prognosisnya itu reduksi yang kurang adekuat, penutupan anulus interna, kegagalan untuk mengidentifikasi hernia femoralis atau hernia direct, perbaikan yang kurang adekuat dari kanalis inguinalis. Angka rekurensi setelah perbaikan hernia indirect pada pasien dewasa telah menjadi 0,6 sampai 3%, walaupun insidennya mungkin lebih dari 5 sampai 10%. Nah, selanjutnya ada hernia skrotalis. Nah, hernia skrotalis ada hernia yang melalui cincin inguinalis dan turun ke kanalis pada sisi funiculus spermaticus pada bagian anterior dan lateral yang dapat mencapai skrotum. Hernia ini disebut juga dengan hernia inguinalis indirect. Nah, di mana akan dijelaskan itu hernia diafragmatika. Hernia diafragmatika adalah cacat atau lubang dalam diafragmatika yang memungkinkan isi perut untuk pindah ke dalam rongga dada. Nah, ini mungkin bisa dilihat hernia diafragmatika di mana posisi lubang dapat terletak di bagian-bagian dan di samping diafragma. Atau hernia Bagdalek atau di bagian depan diafragma, hernia Morgagni. Diafragma adalah otot terbentuk kubah yang berfungsi membantu proses pernafasan. Nah, otot ini terletak di antara rongga dada dan perut serta memisahkan organ jantung dan paru dengan organ perut, yaitu ada lambung, usus, limpa, dan hati. Nah, untuk etiologinya, berdasarkan penyebabnya, hernia diafragmatika terbagi menjadi dua jenis, yaitu hernia diafragmatika bawaan yang terjadi ketika diafragma tidak berkembang sepenuhnya saat masih berada di dalam rahim. Nah, belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi ini dapat terjadi. Beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan terganggunya perkembangan organ tubuh pada janin, yaitu ada kelainan genetik dan kromosom, ada paparan bahan kimia dan lingkungan sekitar, ada ibu yang kurang asupan nutrisi saat hamil. Nah, untuk selanjutnya itu ada hernia diafragmatika yang didapat, yaitu jenis hernia diafragma yang disebabkan oleh cedera akibat benda tumpul atau tusukan.
Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan hernia diafragma jenis ini yaitu cedera benda tumbul akibat kecelakaan, jatuh dan mengalami benturan keras di area dada dan perut. Selanjutnya ada operasi di bagian dada dan perut. Nah, untuk diagnosisnya dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesanya, itu gejala utama hernia diafragmatika adalah gangguan pernapasan. Pada hernia diafragma bawaan, gejala ini disebabkan oleh jaringan paru yang tidak berkembang sempurna. Sementara pada hernia diafragma didapat, gangguan pernapasan disebabkan oleh otot diafragma yang tidak berfungsi dengan baik akibat tekanan yang terjadi. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya kadar oksigen yang dihirup, adanya riwayat trauma, operasi sebelumnya. Nah, untuk anamnesa selanjutnya ada pada bayi sering kebiruan atau cyanosis. Nah, pada pemeriksaan fisiknya dilakukan inspeksi gerak dada yang asimetris atau scapuate abdomen, sakat inward, tampak pada bayi yang baru lahir. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik palpasi, yaitu meraba dan menekan bagian tubuh untuk memeriksa kondisi perut. Pasien dengan hernia diafragma memiliki kondisi perut yang tidak terasa penuh ketika ditekan karena organ perut naik ke rongga dada. Selanjutnya ada perkusi, yaitu mengetuk permukaan perut dengan jari tangan untuk memeriksa kondisi organ perut bagian dalam. Selanjutnya ada oksultasi, yaitu pemeriksaan bising usus menggunakan stetoskop untuk mendeteksi apakah suara bising usus terdengar di area dada, suara nafas hilang pada dada ipsilateral. Nah, sebagian kasus untuk pemeriksaan penunjangnya, sebagian besar kasus hernia diafragma bawaan dapat terdiagnosis sejak dalam kandungan melalui pemeriksaan USG kehamilan. Dokter dapat mendeteksi kehamilan yang terjadi pada paru diafragma janin. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang ronsen dada untuk memeriksa dan mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi pada paru, diafragma, dan organ dalam. Selanjutnya ada USG, menghasilkan gambar kondisi rongga perut dan dada. Terus ada CT scan, memeriksa kondisi diafragma pada organ dalam perut di berbagai sudut. Ada MRI, mengevaluasi dan memeriksa organ dalam tubuh secara lebih detail. Selanjutnya ada analisis gas darah, juga dilakukan untuk memeriksa kadar oksigen, karbon dioksida, dan keasaman atau pH darah. Untuk diferensial diagnosisnya, pada yang bawaan yaitu ada bronchopulmonary sequestration, ada cystic adenomatoid malformation, ada disorder of thoracic cavity and pleura, ada persistent pulmonary hypertension of newborn atau PPHN, ada pneumothorax imaging. Pada yang didapat ada trauma thorax dan abdomen. Nah, selanjutnya ada hernia umbilikal, di mana hernia umbilikal itu dari 5% dari seluruh dunia adalah umbilical hernia, di mana insiden dapat pada bayi prematur atau birth weight below 1.500 gram. Nah, di mana mungkin bisa dilihat hernia umbilikal pada dewasa, hernia umbilikal disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pregnancy, obesity, terus ada gangguan pada connective tissue metabolism endogenes atau genetik, dan exogenesnya itu ada bisa merokok, kortikosteroid, ada faktor hepatik, ada cirrhosis, dan gangguan malignan. Pada kehamilan biasanya hilang setelah melahirkan. Kejadian insertion rate is up to 30% dengan mortalitas 10-15%. Nah, untuk etiologi yang didapat kongenital, kehamilan kelainan meningkatkan tekanan intraabdomen, kelemahan dinding abdomen, trauma post operasi. Nah, hernia umbilikal itu adalah dari dinding abdomen, yaitu dia terdamage gitu. Nah, untuk patofisiologinya, umbilikalis itu serupa dengan patofisiologi hernia lainnya, yaitu gangguan perkembangan embriologi untuk hernia umbilikalis kongenital dan penuaan serta trauma pada hernia umbilikalis acquisita atau acquired, di mana hernia umbilikalis kongenital berhubungan dengan perkembangan embriologi selama masa gestasi di minggu ke-5 dan ke-10. Hernia umbilikalis terjadi akibat kegagalan penutupan atau konstruksi cincin umbilikal. Nah, untuk patofisiologi selanjutnya, hernia umbilikalis kongenital, struktur tali pusat gagal menyatu dengan foramen umbilikalis sehingga cincin umbilikal menjadi paten atau tetap dalam kondisi terbuka. Nah, defek pada dinding abdomen yang disertai dengan adanya peningkatan tekanan intraabdomen akan mendorong jaringan visceral ke arah defek.
Hal ini membuat hernia menjadi sangat terlihat pada pasien sedang menangis, mengejan, batuk, atau muntah. Nah, patofisiologi selanjutnya yaitu hernia umbilicalis acquisita. Hernia umbilicalis acquisita acquired muncul pada orang dewasa. Patofisiologi penyakit ini serupa dengan hernia lainnya, misalnya hernia inguinalis, yaitu kelemahan otot-otot abdomen sering bertambahnya usia. Selain itu, kondisi ini juga didapat oleh trauma, luka bekas operasi di masa lalu, sehingga menimbulkan adanya defek atau pembengkakan otot yang berada di bawah atau sekitar umbilikus. Nah, kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan interabdomen berperan dalam terbentuknya hernia, karena tekanan tersebut dapat meregangkan area otot yang sudah mengalami kelemahan dan kerusakan. Nah, diagnosisnya dilakukan anamnesis. Pasien dengan hernia umbilicalis mengeluh munculnya benjolan pada bagian perut di area umbilikus. Untuk pemeriksaan fisiknya, pada pasien dengan hernia umbilicalis dapat dilakukan inspeksi, palpasi, serta auskultasi. Pemeriksaan fisik dilakukan pada pasien dengan posisi berdiri berbaring terlentang untuk menilai karakteristik atau gambaran klinis dari hernia itu sendiri. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya itu dilakukan yang pertama ada inspeksi. Pemeriksaan inspeksi hernia umbilikal pada orang-orang dewasa atau anak yang sudah dapat berdiri. Lebih disarankan untuk dilakukan dalam posisi berdiri. Hasil yang didapatkan dari hasil bisa dua macam. Yaitu yang pertama ada benjolan yang sudah jelas terlihat pada area umbilikus tanpa pasien diminta untuk mengejar atau batuk, dikenal dengan sebutan manuver falsafa atau cock impulsif. Benjolan baru dapat terlihat apabila pasien diminta untuk mengejar, batuk, berdiri, atau pada saat sedang menangis. Pada kasus hernia yang sudah mengalami strangulasi, maka kulit yang menyelubangi benjolan akan mengalami diskolorasi menjadi kemerahan serta mengalami pembengkakan. Selanjutnya ada palpasi. Pada pemeriksaan palpasi akan memberikan hasil berupa teraba massa, fluktuatif positif, konsistensi kenyal dengan batas tegas. Pada saat palpasi, pemeriksaan juga dapat meraba dan merasakan adanya usus serta omentum. Untuk auskultasinya dapat dilakukan memastikan apakah isi dari benjolan tersebut adalah usus. Pada pemeriksaan auskultasi didapatkan terdengar bunyi peristaltik pada hernia responsibilis yang bersifat asimptomatis. Maka peristaltik akan terdengar normal. Sebaliknya, apabila hernia mengalami inkaserasi dan strangulasi, maka bunyi peristaltik akan meningkat akibat ileus obstruksi. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu ada USG dan CT scan abdomen. Untuk terapi ada konservatif dan operatif. Untuk terapi konservatifnya itu pada sebagian besar kasus hernia umbilicalis kongital, defek akan menutup dengan sendirinya pada anak menginjak usia 4 sampai 5 tahun. Bila anak sudah di atas 5 tahun dan benjolan masih muncul, tindakan pembedahan perlu dipertimbangkan. Tindakan pembedahan juga perlu dipertimbangkan bila kondisi-kondisi berikut ini: anak rewel atau tambah kesakitan, ada mual muntah, ukuran benjolan bertambah besar atau mengalami perubahan warna, ada tata laksana konservatif. Tidak dianjurkan untuk hernia umbilicalis acquisita pada orang dewasa. Nah, untuk pembedahannya, tata laksana pembedahan pada hernia umbilicalis acquisita maupun kongital harus sesuai dengan indikasi. Indikasi operasi pada hernia umbilicalis yakni sebagai berikut: ukuran hernia lebih 2 cm, defek hernia umbilicalis tidak menghilang setelah anak berusia 5 tahun, ukuran hernia pada anak bertambah besar setelah anak menginjak 1 sampai 2 tahun, muncul tanda-tanda inkaserata atau strangulata, itu berupa nyeri, mual, muntah, gangguan pasas usus. Nah, herniotomi, herniografi, hernioplasti. Herniotomi adalah eksesi di kantong hernia. Herniografi adalah perbaikan dan penutupan dari defek dengan bantuan jaringan sekitar untuk mengalihkan defek menjadi anatomi normal. Dan hernioplasti yakni memasukkan material tambahan seperti mesh prostetik. Nah, selanjutnya ada peritonitis. Nah, peritonitis itu adalah ditandai adanya proses inflamasi lokal atau general pada peritoneum visceral dan parietal karena kontaminasi pada rongga peritoneum, yaitu bisa karena mikroorganisme, zat kimia, atau bisa keduanya. Nah, untuk anatomi dan fisiologisnya, organ abdomen dapat dibagi menjadi intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, pada laki-laki rongga peritoneum merupakan rongga tertutup, dan pada perempuan rongga peritoneum merupakan ruang terbuka, yaitu adanya ujung bebas tuba polovi yang masuk ke dalam rongga peritoneum. Nah, untuk anatomi dan fisiologis yang kedua yaitu ada organ intraperitoneal, yaitu berupa ada gaster, jejunum, ileum, cecum, appendix, colon transversum, sigmoid, hepar, vesika urinaria, dan lien. Untuk organ retroperitoneal yaitu ada pankreas, duodenum, colon ascendens, descendens, terus ada ginjal dan ureter.
Mungkin bisa lihat dari gambar di sini. Untuk anatomi dan fisiologis yang ketiga, peritoneum visceral itu relatif tidak sensitif dan hanya berperan terhadap traksi atau regangan. Nah, peritoneum parietal itu mempunyai komponen somatik dan visceral, dapat melokalisasi stimulus, menimbulkan defense muskular dan nyeri lepas. Nah, untuk anatomi fisiologis yang keempat, terdiri dari lapisan peritoneum itu terdiri dari lapisan sel-sel mesotelium yang melumasi rongga peritoneum. Nah, yang normalnya 50 sampai 100 mili. Ada dua kekuatan yang membuat pergerakan cairan, yaitu yang pertama ada gravitasi, tekanan negatif di pergerakan diafragma. Nah, untuk klasifikasinya itu ada 3, peritonitis primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk peritonitis primer itu peritonitis pada anak, di mana peritonitis bakterial spontan pada orang dewasa. Untuk peritonitis pada pasien dengan CAPD dan peritonitis tuberkulosa. Nah, peritonitis sekunder yaitu ada 3. Ada peritonitis perforasi akut, yaitu perforasi traktus gastrointestinal, ada peritonitis pelvik, ada nekrosis usus. Selanjutnya ada peritonitis postoperatif, yaitu kebocoran anastomosis. Kedua ada kebocoran simple suture. Terus selanjutnya ada peritonitis post trauma, peritonitis pada post trauma tumbul abdomen, trauma tembus abdomen atau nekrosis usus. Nah, ada peritonitis tersier, yaitu peritonitis tanpa kelainan atau patogen. Terus bisa disebabkan oleh jamur. Bisa juga ada low pathogenic bakteria. Peritonitis lain yaitu ada peritonitis aseptik steril, peritonitis granulomatosa, peritonitis yang berhubungan dengan obat, peritonitis periodik, peritonitis karena keracunan zat kimia, peritonitis hiperlipidemia, peritonitis porphyric, peritonitis porphyric, peritonitis karena adanya corpus alinium, peritonitis berhubungan dengan pemakaian bedak. Nah, selanjutnya ada abses intra-abdomen, yaitu adalah yang berhubungan dengan peritonitis primer dan juga yang berhubungan dengan peritonitis sekunder. Nah, itu peritonitis primer yaitu infeksi bakteri akut pada peritoneum. Maka fokus pada dan sumber infeksinya tidak dapat diidentifikasi. Biasanya disebut peritonitis bakteri spontan. Nah, peritonitis primer itu di US prediksi tidak berhubungan dengan ras dan jenis kelamin pada anak dan usia dewasa, yaitu seimbang. Nah, pada anak-anak puncak kejadian periode neonatus dan umur 5 tahun. Nah, peritonitis primer itu untuk etiologinya disebabkan berbagai penyakit, antara lain ada sirosis alkoholik, ada hepatitis aktif kronik, hepatitis virus akut, congestive heart failure, ada SLE, ada limfadema. Anak sering ditemukan dengan sindroma nefrotik dan infeksi traktus urinarius, dan risiko bertambahnya bila disertai pertama ada perdarahan gastrointestinal, entitas satu periode peritoneum dalam 1 tahun, ada konsentrasi protein cairan asitas rendah, ada dialisis peritoneal. Nah, peritonitis primer itu secara mikrobiologik anak adalah enteric bacil dan staphylococcus. Untuk dewasa ada E. coli dan Klebsiella. Dan di mana 75% adalah bakteri aerob. Peritonitis primer itu patogenesis, penyebaran mikroorganisme yang melalui hematogen, limfogen, kerusakan sistem pertahanan imun. Yang mempengaruhi adalah penurunan intestinal transit time, pertumbuhan bakteri khusus berlebih, rendahnya konsentrasi komplement dalam serum dan cairan asitas, penurunan aktivitas sistem RE. Peritonitis primer itu gejalanya adalah asimptomatik, bisa demam, nyeri abdomen, diare, mual dan muntah. Dan tanda kliniknya disertai abdomen, nyeri tekan, nyeri lepas, suara usus berkurang atau hilang. Terus ada oliguria, ada tanda-tanda shock septic. Peritonitis primer itu pemeriksaan penunjangnya ada asites dan parasentesis, yaitu dengan cara jumlah sel, hitung jenis, konsentrasi protein, pewarnaan gram, kultur negatif. Acuan menegakkan diagnosis itu jumlah leukosit, bakteri gram positif dalam sedimen hipoalbuminia, ada konsentrasi laktat lebih dari 25 mg per dl dengan pH kurang dari 7,35. Peritonitis primer itu diagnosis berdasarkan tanda dan gejala klinis ditambah laboratorium, ditiskan abdomen, menyingkirkan peritonitis sekunder. Nah, peritonitis primer prognosisnya itu angka kematiannya kurang dari 70% dan 28% akibat peritonitis primer. Prognosis jelek dengan insufisiensi renal, ada hipotermia, ada hiperbilirubinemia, ada hipoalbuminia. Nah, peritonitis primer itu terapinya dengan dilakukan evolusi segera, shock dengan terapi cairan, antibiotik intravena, drug choice gold
cefalosporin generasi 3 selama 10 sampai 14 hari. Nah, periodontitis primer itu penjagaan dengan antibiotik selektif, yaitu norfloxacin 40 mg per hari, ada cotrimoxazole selama 5 hari dalam seminggu. Nah, untuk peritonitis sekunder itu adalah akibat penyebaran mikroorganisme dari traktus gastrointestinal maupun genitourinary dengan rongga peritoneum secara sekunder karena tidak utuhnya bocor atau organ tersebut. Nah, untuk etiologinya, perforasi organ abdomen, keganasan, traumatombus, latrogenik. Nah, untuk patogenisnya ada respon lokal dan respon sistemik. Nah, respon lokalnya ada resolusi, adesi, infeksi, 3 mekanisme pertahanan, ada bersihkan sistem limfatik, fagositosis sel imun, sequestri mekanik, peritonitis generalisata, sindroma kompartemen abdomen. Nah, respon sistemiknya inflamasi, permeabilitas kapiler, influx saline ke cavum peritoneum, terjadi penurunan venous return dan cardiac output yang menyebabkan hipovolemia. Nah, terjadi hiperdinamik atau warm septic, hipotensi sistemik karena sekresi TNF, interleukin 1, platelet, activating factor, dan nitrate oxide, di mana berkurangnya produksi urin akibatnya akan meningkatnya sekresi aldosteron dan ADH. Gejala dan tanda kliniknya, gejala lokal nyeri perut bersifat tumpul, anoreksia, mual muntah. Nah, gejala sistemiknya demam lebih 38 Celsius, shock septic ditandai takikardi, tokpeni, hipotensi, oliguri, hipotermi, multiple organ failure. Nah, gejala dan tanda kliniknya pemeriksaan fisik abdomen, yaitu yang pertama ada nyeri tekan, nyeri lepas, nyeri pada satu titik, ada asites, ada bisik usus berkurang, ada rigiditas abdomen. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan tes faal hati, urinalisis, pemeriksaan cairan peritoneum, foto otot polos abdomen 2 posisi, USG abdomen, CT scan abdomen. Nah, untuk terapinya prinsip umum penanganan infeksi intraabdomen, yaitu mengontrol sumber infeksi, membersihkan bakteri dan toksin, pemeliharaan fungsi sistem organ, mengontrol proses inflamasi. Nah, untuk terapinya ada antibiotik sistemik, perawatan intensif, terapi nutrisi dan metabolik, terapi modulasi respon inflamasi. Nah, untuk evaluasi penanganan keadaan umum, penggantian volume cairan sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya shock, dan pemasangan pipa nasogastrik untuk dekompresi. Nah, pemberian antibiotiknya intravena yang dan segera preoperatif dapat mengurangi jumlah dan pertumbuhan bakteri dalam cairan peritoneum, namun tidak berguna pada peritonitis yang berat. Terus ada drainase, tujuan untuk mengeluarkan komponen yang bersifat cair di rongga peritoneum, dipimpin dengan USG percutaneous atau CT scan. Bila tidak bisa, drainase dengan pembedahan dapat bersamaan dilakukan debridimen. Nah, tentunya ada debridimennya, mengangkat komponen infeksi atau nekrotik yang bersifat padat. Kadang sulit dilakukan karena membedakan antara jaringan viabel dengan non viabel. Nah, untuk prognosisnya, angka kematian abses intraabdomen kurang lebih 30% yang mempengaruhi prognosis beratnya penyebab dan yang mendasari keterlambatan diagnosis, multiple organ failure, drainage incomplete, ada usia, perforasi usus atau intestinal. Perforasi intestinal atau usus adalah suatu celah, lubang atau ketidaksinambungan pada dinding usus. Lubang pada dinding usus sehingga isi usus dapat keluar ke dalam rongga abdomen yang menyebabkan peritonitis. Nah, diagnosis perforasi intestinal itu gangguan pencernaan, ada nyeri perut hebat disertai mual, muntah, dan demam. Perforasi usus intestinal pada pemeriksaan fisik, yaitu ada demam, abdomen tampak distensi, penurunan bidang usus, dan nyeri tekan di hampir seluruh area abdomen. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan hematologi, serta pencitraan seperti ronsen, ultrasonografi, dan CT scan abdomen. Nah, patofisiologi perforasi intestinal diawali dengan adanya celah atau lubang pada dinding intestinal yang menyebabkan perpindahannya isi lumen usus ke dalam rongga abdomen. Kondisi tersebut akan menyebabkan munculnya bakteri pada rongga peritoneum dan mensimulasi keluarnya sel-sel inflamasi akut. Momentum pada organ-organ viscera yang ada sekitar intestinal yang mengalami inflamasi akan melokalisir daerah tersebut agar tidak terjadinya penyebaran. Nah, diagnosis perforasi intestinal itu ada perforasi intestinal usus dicurigai bila terdapat temuan klinis berupa demam, distensi usus, penurunan bising usus, dan nyeri tekan abdomen di seluruh lapang perut bila terjadi peritonitis. Nah, untuk menegakkan diagnosis pasti diperlukan pemeriksaan penunjang ronsen dan USG abdomen untuk menilai tanda-tanda perforasi intestinal, juga disertai pemeriksaan laboratorium. Nah, penata kelaksanaannya yaitu tindakan operasi itu pilihan utamanya.
Terus ada apabila terjadi peninnitus ataupun sepsis, maka dibutuhkan operasi laparotomi untuk eksplorasi laparoskomi. Pada prinsipnya penanganan perofase dimulai dari penelitian awal, resusitasi, penanggangan dialisis, dan penanganan yang cepat. Nah, untuk malrotasi traktus gastrointestinal itu adalah kelainan kongenital yang disebabkan oleh kegagalan rotasi atau fiksasi usus baik secara parsial maupun komplit pada masa perkembangan fetus. Saat embriogenesis abdomen pada minggu kelima, usus akan berotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam dan mengitari arteri mesenika superior. Mungkin bisa lihat gambarnya. Pemeriksaan penunjang yang dapat digunakan untuk mendiagnosis malrotasi intestinal antara lain upper gastrointestinal atau UGI series, CT scan polos abdomen, dan USG. Patofisiologi malrotasi yaitu berawal dari masa perkembangan fetus. Embriologi traktus gastrointestinal terbagi menjadi foregut, midgut, dan hindgut. Midgut akan berkembang menjadi duodenum, bagian distal, jejunum, ileum, cecum, appendix, kolon ascendens, dan kolon transversal proximal. Nah, embriologis abnormal pada malrotasi intestinal yaitu adalah kegagalan usus dalam berotasi komplit yaitu 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Dalam ketiga tahap ini dapat berujung pada malrotasi intestinal. Malrotasi sekolik menyebabkan sekum terletak di mid abdomen, letak tinggi. Pada posisi ini, lead band yang merupakan jaringan ikat pelekat sekum dan dinding abdomen dapat menekan duodenum dan menimbulkan obstruksi. Nah, obstruksi usus dapat dideteksi dengan pemeriksaan bising usus. Pemanjangan usus dapat diikuti dengan rotasi penuh akan membentuk dasar mesenterium yang sempit. Dasar mesenterium yang sempit ini menyebabkan usus rentan untuk terpelintir searah jarum jam yang mengarah ke midgut volvulus. Volvulus kemudian akan mengobstruksi usus dan aliran darah menuju. Nah, untuk diagnosisnya itu malrotasi intestinal dilakukan dengan memperhatikan tanda dan gejala yang umumnya berupa nyeri perut, difus, distensi, muntah, konstipasi, hematokezia pada neonatus. Gejala muntah hijau menandakan telah terjadi obstruksi usus. Nah, tata laksananya intestinal utamanya melalui pembedahan disertai terapi lain ditunjukkan untuk menstabilkan pasien bersifat suportif. Resusitasi cairan dilakukan pada keadaan malrotasi intestinal dengan shock untuk menstabilkan tekanan darah dan perfusi jaringan. Infeksi pada umbilikus atau disebut juga omfalitis. Selanjutnya, nah, omfalitis adalah injeksi pada tali pusat umbilikus atau jaringan di sekitarnya, ditandai dengan eritema, edema, dan eksudat purulen pada umbilikus. Biasanya penyakit ini terjadi pada bayi yang baru lahir hingga berusia 28 hari. Penyakit ini merupakan sebuah kegawat daruratan. Nah, untuk patofisiologinya dipengaruhi oleh devitalisasi tali pusat neonatus hingga menjadi tempat untuk yang baik untuk tumbuhnya bakteri in utero. Tali pusat berperan sebagai penghubung antara janin dengan ibu untuk membawa oksigen dan nutrisi. Nah, setelah bayi lahir, umbilikus diputus dan biasanya akan terlepas sendiri dalam waktu 5-15 hari. Sisa tali pusat neonatus akan terpapar dengan bakteri segera setelah lahir. Nah, untuk patofisiologi selanjutnya, itu adanya bakteri ini berguna untuk menarik sel-sel imun yang akan membantu proses pelepasan tali pusat neonatus. Tetapi, bakteri ini juga berpotensi menyebabkan infeksi pada pangkal tali pusat, menyebabkan omfalitis. Jika terjadi infeksi dan omfalitis tidak ditata laksana, maka infeksi dapat menyebar melewati jaringan subkutan ke pelana fascia. Otot dinding abdomen bahkan memasuki pembuluh darah umbilikus menyebabkan nekrosis fasciitis dan sepsis. Nah, didiagnosis didekatkan secara klinis dengan melihat tanda inflamasi dan infeksi pada tangkal tali pusat dan jaringan sekitarnya. Pemeriksaan penunjang jarang diperlukan, namun kultur bakteri bisa dipertimbangkan untuk mengetahui etiologinya. Nah, tata laksananya itu diberikan antibiotik. Seperti yang dijelaskan itu antibiotik bakteri gram positif, gram negatif, dan anaerob. Nah, tata laksana selanjutnya itu ada digunakan ampicillin dan oxacillin. Aminoglikosida yang dapat digunakan adalah gentamicin. Jika ada kecurigaan infeksi akibat bakteri anaerob, itu adalah metronidazole atau clindamycin dapat ditambahkan. Sedangkan jika kecurigaan infeksi Streptococcus aureus yang resisten terhadap methicillin MRSA. Nah, ada perawatan tali pusatnya. Perawatan tali pusat dimulai sejak tali pusat dipotong dan harus dilakukan dengan baik untuk mencegah infeksi meluas ke struktur lain.
pada saat pemotongan tali pusat digunakan harus steril gitu. Dengan antiseptik topikal seperti triple dye, povidone iodine, chlorhexidine atau bedak salisilat dapat dilakukan setiap hari tali pusat terlepas. Nah, pembedahannya itu ada necrotizing facialis neritonitis. Terus selanjutnya ada sindrom Reye. Sindrom Reye merupakan suatu penyakit pediatrik langka yang ditandai dengan encephalopati, non-inflamasi akut dan fatty degenerative liver failure. Sindrom Reye biasanya terjadi setelah infeksi virus, terutama infeksi virus influenza, varicella atau gastroenteritis. Nah, didiagnosis ditegakkan dari manifestasi klinis seperti muntah hebat atau tanpa tanda klinis dehidrasi, hepatomegali, ikterus, lateragi progresif yang mengarah ke encephalopati, koma kejang hingga paralisis dan henti napas. Nah, beberapa pemeriksaan penunjang seperti tes fungsi liver, kadar amonia darah, pemeriksaan cairan cerebrospinal, komputer tomografi, scan atau CT scan, ada MRI. Nah, tata laksana pada sindrom ini belum ditemukan. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemberian terapi suportif untuk stabilisasi hemodinamik. Selain itu, dilakukan pemantauan yang akurat untuk menjaga airway, breathing, dan circulation pasien dalam kondisi yang optimal. Ya, sekian, terima kasih.